Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kandidat presiden dari Partai Republik Donald Trump memenangkan 277 suara elektoral. Dini hari seusai pemungutan suara, Donald Trump pun langsung menggelar seremoni kemenangan bersama dengan para pendukungnya. Meskipun penghitungan suara belum resmi berakhir, Donald Trump sudah bisa dipastikan kembali ke Gedung Putih sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Kandidat presiden asal Partai Republik tersebut telah meraih dukungan yang melampaui batas 270 suara elektoral. Hingga Rabu pagi waktu setempat, Donald Trump tercatat sudah memenangkan 277 suara elektoral. Angka tersebut jauh mengungguli pesaingnya Kamala Harris yang meraup 224 suara elektoral. Dalam sistem pemilihan presiden Amerika Serikat, calon presiden yang memenangkan 270 atau lebih suara elektoral merupakan pemenang. Ya, kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum internasional, ada Prof. Hikmahanto Juwana. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Vera dan Vina, selamat pagi. Prof, walaupun memang penghitungan suara ini belum selesai ya, masih menunggu pengumuman resmi, tapi sudah bisa dipastikan juga bahwa Donald Trump ini sebagai pemenang dalam Pilpres Amerika Serikat dan menjadi Presiden AS ke-47. Dengan menangnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, apa kemudian dampak yang bisa dirasakan oleh Indonesia, Prof. Hikmahanto? Ya, sebelum bicara dampak terhadap Indonesia, tentu dampak terhadap dunia dulu. Jadi ada beberapa negara yang tentu menyambut baik Presiden Trump menjadi presiden di Amerika Serikat karena mereka menganggap bahwa Presiden Trump akan membuat dunia ini lebih aman. Walaupun ada juga negara-negara yang menganggap bahwa Presiden Trump ini justru tidak akan membuat dunia lebih aman. Saya melihatnya begini, Presiden Trump ini menang karena saya yakin ada lobby-lobby Yahudi yang ingin memastikan Trump lah yang akan menjadi Presiden Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat bisa 100% berada di belakang Israel. Tetapi Trump sudah mengatakan dalam pidato kemenangannya bahwa dia tidak akan memulai perang. Yang akan dia lakukan terhadap misalnya di Gaza adalah dia akan mengatakan kepada Iran, kamu harus hentikan serangan ke Israel. Kamu harus hentikan proksi-proksi kamu menyerang Israel. Kalau kamu tetap melakukan itu dan Israel akan membalas, kami Amerika Serikat akan berada 100% di belakang Israel dan akan membinasakan Iran. Nah, ini yang membuat banyak negara khawatir bahwa dengan tampilnya Trump sebagai presiden, perang akan bereskalasi besar. Dan tentu ini akan berdampak pada dunia dan akan berdampak pada Indonesia. Nah, tentu kalau Iran mengatakan bahwa oke, saya tidak akan menyerang, ya tentu perdamaian itu akan terjadi di Timur Tengah. Ya. Dan Trump akan mengatakan kepada Israel, sekarang akui Palestina sebagai negara. Ya, sehingga two-state solution itu bisa terjadi dengan catatan bahwa Trump akan bilang sama Iran, awas kalau Hamas menyerang Israel setelah adanya two-state solution. Karena bagi Israel yang dikhawatirkan adalah kalau Palestina diakui kemerdekaannya, tetapi dia terus mendapat serangan dari Hamas, maka dia tidak merasa terjamin keamanannya. Sehingga lebih baik kalau misalnya Palestina berada di tangan Israel dan dia bisa melakukan tindakan-tindakan polisionil meskipun itu melanggar HAM, melanggar ketentuan kejahatan internasional dan lain sebagainya. Nah, itu di Timur Tengah. Tapi kemudian bagaimana di Ukraina? Nah, di Ukraina ini agak pelik karena apa? Saya mendengar ada salah satu pemimpin di Eropa yang mengatakan bahwa meskipun beliau menyambut baik Trump menang, tetapi beliau mengkhawatirkan bahwa komitmen Amerika Serikat di Eropa, terutama terhadap Ukraina, akan lebih turun daripada Joe Biden. Ini karena apa? Karena kita tahu bahwa Trump punya hubungan baik dengan
Presiden Putin pada waktu beliau berkuasa, dan kemudian juga bisa melakukan komunikasi dengan petinggi dari Korea Utara. Ingat, di Ukraina sekarang itu ada pasukan-pasukan dari Korea Utara yang ditaruh di sana dan membantu Rusia untuk menyerang Ukraina. Nah, ini yang akan membuat banyak negara khawatir bahwa komitmen Amerika Serikat di Eropa tidak sama seperti komitmen Joe Biden di Eropa. Jadi ini yang dampak kepada dunia. Nah, nantinya kita bisa lihat bagaimana dampak kepada Indonesia. Karena satu lagi yang dampak dunia itu adalah kompetisi antara Amerika Serikat dan Cina dalam hal ekonomi itu akan semakin meruncing. Saya yakin itu karena pada waktu Trump berkuasa menjadi presiden sebelumnya, beliau itu tipe yang mengatakan bahwa ekonomi Amerika Serikat tidak boleh kalah dengan ekonomi Cina. Ekonomi Amerika Serikat harus bisa membuka lapangan pekerjaan di Amerika Serikat. Oleh karena itu, pada waktu itu terjadi perang dagang karena Trump membuat tarif yang sangat tinggi terhadap produk yang berasal dari Cina. Sebenarnya produk-produk itu bukan hanya buatan Cina, tapi buatan perusahaan Amerika Serikat yang harus membayar tarif yang sangat mahal dengan harapan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat ini akan kembali ke negaranya untuk membuka lapangan pekerjaan. Nah, jadi kalau menurut saya ini situasi dunianya, lalu kemudian bagaimana nanti Indonesia harus merespon. Memang pada waktu Trump menjadi presiden, kita nih sebenarnya berharap bahwa pelaku-pelaku usaha dari Amerika Serikat itu dia keluar dari Cina dan masuk ke Indonesia. Tapi kan nggak masuk ke Indonesia karena alasannya macam-macam, akhirnya masuk ke Vietnam. Oleh karena itu Bapak Presiden Joko Widodo membuat undang-undang Citaker untuk menyelesaikan masalah ini, tapi belum berhasil juga. Nah, ini yang ada peluang-peluang di mana Indonesia bisa memanfaatkan dan mungkin akan lebih baik kalau misalnya Trump memenangi pemilihan ini. Dan terutama nanti di kawasan Asia Pasifik, kalau Trump mengatakan bahwa silakan Indonesia take the lead untuk menjamin keamanan dan stabilitas di Asia Pasifik, wah itu akan sangat luar biasa sekali. Dan ini sesuai dengan apa yang sering kali disampaikan oleh Presiden Prabowo, bahwa Indonesia kita harus menjadi negara yang diakui oleh negara-negara besar. Jadi Indonesia akan menjadi negara besar, seperti itu. Ya, Prof, begini, itu kan tadi secara global juga sudah Prof jelaskan, kemudian juga dari Indonesia juga sudah dijelaskan. Tapi paling tidak apa yang sebenarnya menjadi catatan bahwa Indonesia ini perlu beradaptasi juga dengan keterpilihannya Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini, Prof? Ya, adaptasi yang kita perlu lakukan adalah 3 hal. Kita tahu Amerika Serikat di bawah Trump ingin menjadi sebuah negara yang superpower. Ya, akan mengalahkan katakanlah gitu ya Cina, baik itu dari segi ekonomi maupun dari segi militer. Nah, dalam konteks itu tentu Indonesia harus beradaptasi bahwa jangan sampai kita berada di belakang misalnya Amerika Serikat ataupun belakang Cina. Karena apa? Kita ini gadis cantik yang sedang diperebutkan oleh 2 negara besar ini. Oleh karena itu, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang mengatakan bahwa pokoknya kita harus non-blok. Kita harus menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, kita harus menjaga jarak yang sama. Ya. Nah, hal yang kedua adalah Amerika Serikat akan lebih agresif ya di kawasan kita ini. Nah, ini yang harus direspon. Bagaimana memastikan bahwa tidak akan terjadi gejolak atau misalnya bahkan perang ya terbuka di kawasan ini. Kita tahu Amerika Serikat akan mendukung Taiwan kalau misalnya Taiwan diserang oleh Cina. Kita tahu bahwa Vietnam dan kemudian Filipina akan didukung oleh Amerika Serikat kalau Cina akan menyerang mereka terkait dengan klaim 9 garis putus. Nah, ini yang kita harus jaga agar kawasan ini tidak menjadi the next conflict seperti di Eropa ataupun di Timur Tengah. Nah, baru yang terakhir, adaptasi yang kita harus lakukan adalah begini. Kalau saya melihat karakter dari presiden kita, Pak Prabowo, sama Donald Trump, ini mirip-mirip. Ya, mereka adalah pelaku bisnis, ya, mereka dari orang yang sangat tegas,
Dan yang ketiga, mereka menginginkan negara mereka itu besar. Nah, kalau misalnya dalam konteks negara mereka besar, kita harus pastikan bahwa kita tidak akan berhadap-hadapan dengan Amerika Serikat karena kita ingin juga menjadi besar. Karena kita belum seperti kayak Amerika Serikat. Kita akan besar, tapi bagaimana kita bisa besar dalam konteks yang ada persaingan antar dua negara itu. Jadi itu yang kita harus lakukan adaptasi. Lobby kemudian agar Trump ini bisa menang begitu dalam dalam mendukung Israel. Nah, tapi kalau bicara soal nasib dari saudara-saudara kita di negara Palestina dengan menangnya Trump dalam Pilpres AS ini seperti apa? Ya, yang pasti mereka akan aman kalau misalnya serangan-serangan dari Hamas ataupun serangan-serangan dari Iran itu dihentikan. Ya, seperti tadi yang saya katakan, Trump akan mengatakan, kamu harus hentikan serangan-serangan itu, atau saya akan menyerang kamu, begitu ya. Nah, kalau misalnya itu dihentikan, lalu kemudian Trump bisa mengusulkan agar adanya two-state solution, ya, dengan menjamin bahwa Israel, kamu tidak akan lagi menerima serangan-serangan dari Hamas ataupun dari Iran, begitu ya, karena kita akan menjamin keamanan kamu dan memastikan bahwa Hamas tidak melakukan serangan. Baik, terima kasih Prof. Hikmahanto sudah bergabung bersama kami dan juga membahas mengenai bagaimana dampaknya secara global, kemudian juga Indonesia dan juga terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Terima kasih Prof. Hikmah.